Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini, malam Kamis, malam Jumat ya, saya akan menghadirkan sebuah kisah mistis yang akan menemani tidur kalian. Kisah ini saya datangkan lagi dari treat horornya Cerita Horor Nyata yang menceritakan tentang kuyang. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Biasanya, orang yang mendapat warisan tentu sangat bahagia. Tapi, sang pewaris justru merasa sangat tidak menginginkan warisan itu. Ini berbeda. Lantas, bagaimanakah kisah selengkapnya? Berikut ini adalah ringkasan kesaksian dari narasumber waktu itu. Waktu itu usiaku memang relatif sangat belia. Selepas SMU, aku memilih untuk masuk sekolah kebidanan. Bidan adalah profesi yang sangat mulia. Menurut pendapatku, penolong para wanita yang akan menjadi ibu, penolong proses kelahiran seorang bayi yang hadir di dunia ini, penolong ibu-ibu yang jauh dari dokter, rumah sakit, atau puskesmas. Kehadiran bidan di pedalaman memang sangat berarti bagi mereka yang tinggal jauh dari kota. Apalagi di Kalimantan, banyak keluarga yang tinggal di tepi-tepi hutan, bahkan berada di dalam hutan belantara. Sebab kalau hanya mengandalkan para dukun beranak saja, tidak akan menyelesaikan masalah. Jumlah dukun beranak tidaklah memadai. Sangat tidak mencukupi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memerlukan pertolongan. Begitu aku lulus dari sekolah kebidanan, ternyata aku ditempatkan di rumah sakit Ulin di Banjarmasin. Menurut direktur rumah sakit itu, aku dipilih karena aku punya prestasi. Aku adalah lulusan terbaik. Terus terang, sebenarnya aku lebih senang kalau ditempatkan di puskesmas pedalaman. Aku lebih suka berada di tengah-tengah orang yang sederhana, tempat dari mana aku berasal. Aku sendiri bukan tipe gadis yang suka hura-hura. Aku juga bukan pengunjung diskotik, gedung bioskop, atau mal-mal. Waktuku kuhabiskan di kamar kos untuk membaca. Di kamarku banyak sekali bacaan. Ada novel, majalah, tabloid, dan yang paling sering kubaca adalah kitab suci. Karena dengan membaca kitab suci akan timbul motivasi dalam diriku untuk mengabdikan diri kepada sesama. Dan dia juga adalah sumber kekuatanku, sumber pengharapanku yang sebenarnya. Sampai pada suatu hari datang malapetaka yang membuatku tiba-tiba harus terhempas dalam jurang kenistaan. Jangan salah paham, kenistaan yang menimpaku bukan karena kehilangan kegadisan, bukan juga ternoda karena perbuatan tercela lainnya. Yang menimpaku jauh lebih mengerikan. Tidak akan terbayang oleh siapapun yang tidak memahami kondisi pedalaman Kalimantan Tengah, tempat kelahiranku itu. Hari itu sebenarnya tidak terlalu panas. Apalagi saat itu hujan baru saja mengguyur kota Banjarmasin. Sangat lebat turun sejak sore tadi.
Saat itu hujan belum reda, tidak begitu lebat, tetapi membuat orang enggan untuk keluar rumah. Tapi mengapa cuaca yang sejuk itu membuat aku tiba-tiba sangat kehausan? Ya, aku merasa ada rasa haus yang sangat aneh mendera diriku. Telah ku minum beberapa gelas air putih dari dispenser, namun rasa hausku tidak juga hilang. Sepertinya dahagaku bukan karena ingin menegak air. Ya, aku ingin minum sesuatu tapi bukan air. Entah apa. Aku mencoba mengendalikan diriku. Jarum jam telah menunjukkan pukul 14.00. Kebetulan hari ini aku sedang off, tidak giliran jaga. Besok aku baru masuk pada jam 8 pagi. Entah apa yang mendorongku. Aku meninggalkan kamar dan berjalan menuju ke bangsal rumah sakit. Ku telusuri lorong-lorong yang panjang itu menuju suatu tempat yang aku sendiri tidak tahu di mana. Aku berjalan tak ubahnya seperti robot, sebab memang kekuatan laten itu yang mendorongku untuk terus melangkah. Sapaan beberapa orang teman yang berpapasan denganku tidak kujawab. Mereka heran, sebab aku dikenal sebagai gadis yang ramah, mudah bergaul dan tentu saja banyak teman. Aneh. Tiba-tiba saja aku berdiri di depan sebuah kamar yang khusus disediakan oleh mereka yang akan melahirkan. Aku mencium bau yang sangat harum, bau khas yang belum pernah kurasakan. Bersamaan dengan itu rasa hausku semakin menjadi-jadi. Ingin rasanya aku segera meneguk minuman yang menebar bau harum tadi. Kubuka pintu kamar itu. Kulihat ada seorang wanita yang tengah berjuang keras melaksanakan tugasnya sebagai orang ibu. Dia ditolong oleh seorang dokter dan 2 orang bidan. Entahlah, iblis apa yang merasukiku. Ku dorong dokter itu ke samping dan kurai kedua kaki wanita itu. Aku mencium bau yang begitu harum dari sela-sela kedua paha wanita itu. Rasa hausku semakin kuat. Aku hendak mereguk cairan merah bercampur lendir atau air ketuban itu. Dengan sigap kedua bidan yang ada di sana langsung menubrukku dan menyeretku keluar. Namun ternyata kekuatan orang itu tidak mampu menyamai kekuatanku. Mereka berdua aku buat terpental. Lalu muncul 3 orang perawat laki-laki yang membantu kedua bidan untuk menyeretku. Tapi tetap saja mereka tidak mampu menandingi kekuatanku. Melihat kejadian itu, salah seorang bidan lalu melepaskanku. Dengan tergesa-gesa dia mencopot kalung yang tergantung di lehernya. Kalung perak dengan liontin salib itu dikalungkannya ke leherku. Begitu kalung itu tergantung di leherku, aku langsung pingsan. Dan ketika aku sadar, aku telah berada di tempat tidurku. Beberapa orang kerabat ada di sekelilingku. Tidak ketinggalan uakku yang tinggal di jalan veteran di belakang rumah sakit Ulin. "Untung kau segera mengalungkan kalung itu di lehernya," kata uakku kepada bidan yang saat itu mengalungkan kalung itu. "Entah dari mana aku bisa ingat untuk memakaikan kalungku," jawab Rosma, sepupuku yang juga seorang bidan di rumah sakit yang sama. "Untung pula tanda di lehernya belum muncul," kata Gondan pamanku. "Mengapa kalian semua di sini?" tanyaku heran. "Kau sedang sakit," jawab Rosma.
Sakit? Sakit apa? Rasanya aku sehat-sehat saja. Jawabku setengah tidak percaya. Uwak kemudian menceritakan kepadaku bahwa aku mewarisi ilmu almarhumah ibuku, Kuyang. Aku bergidik ngiri mendengarnya. Sulit dibayangkan kalau aku bisa menjadi Kuyang, makhluk pemakan darah. "Tenang, ini baru tahap awal," kata uakku. "Oh, berarti ini bisa evolusi gitu ya. Jadi tetap manusia, tapi si perempuan ini nanti mungkin bisa lepas dari tubuhnya gitu." Oke, kita lanjut. Ya, ini karena tanda di leherku belum muncul. Orang yang telah matang menjadi kuyang, di lehernya ada tanda melingkar hitam, seperti kalung dari tato. Yang telah matang ilmunya, kepala orang itu dapat lepas dari tubuhnya. Berikut isi perutnya. Kepala yang lepas itu terbang mencari mangsa, yaitu perempuan yang baru saja melahirkan untuk dihisap darahnya. Biasanya, hal itu terjadi di malam hari ketika bulan purnama. Aku sendiri sangat heran. Ibuku tidak pernah menurunkan ilmu itu kepadaku. Itulah sebabnya aku tidak menyadari kalau ilmu itu telah mengeram di dalam tubuhku. Tahap awal dari ilmu itu adalah perasaan haus yang luar biasa. Sebenarnya, rasa haus biasa berbeda dengan rasa haus ingin minum darah. Tetapi aku belum dapat membedakan. Maka, ketika rasa haus muncul, aku minum air putih berkali-kali. Dan tetap saja rasa haus itu tidak hilang. "Apakah aku bisa terbebas dari ilmu terkutuk ini, Wak?" tanyaku kepada uakku. "Bisa, bisa. Kemauan yang kuat dan usaha yang bersungguh-sungguh akan dapat membebaskanmu dari warisan yang tidak kau inginkan itu," jawab uakku. Beberapa hari kemudian uakku memberiku kalung yang bahannya dari besi putih. Demikian juga liontin yang berbentuk salib terbuat dari besi putih. "Jangan kau lepaskan kalung ini dalam keadaan bagaimanapun juga. Selain itu, rajin-rajinlah berdoa. Jangan lupa memohon kepada Tuhan agar kau dilepaskan dari ikatan jahat itu," nasihat uak kepadaku. Setelah peristiwa itu, aku terpaksa berhenti bekerja dari RSU Ulin. Untunglah pacarku bisa mengerti keadaanku. Walaupun dia orang Jawa, tapi dia memahami betul apa yang sedang terjadi atas diriku. Demikian juga para dokter, perawat bidan, dan pegawai lain. Kini aku hidup bahagia bersama suamiku dan tinggal di Jawa. Kenangan buruk itu telah sirna dan ilmu warisan itu tidak menguasaiku lagi. Sekarang aku bekerja sebagai bidan lagi di sebuah rumah sakit swasta di Yogyakarta. Untunglah, mereka tidak ada yang tahu dengan masa laluku. Tamat. Oke, itulah cerita pendek tentang Kuyang ya, dari treat horornya, eh cerita horor nyata. Ternyata saya pikir Kuyang itu dari dulu itu hantu gitu ya, makhluk gaib. Tapi dia ternyata apa sih? Manusia ya. Jadi bisa dikatakan masih hidup gitu ya. Kayak pewaris ilmu apa sih? Roronteg atau Pancasona gitu ya. Tapi ya, kalau sekarang itu kalau ada kuyang gitu ya, kalau kita ketemu kuyang harusnya nggak usah takut lah. Dikejar aja gitu kan. Lumayan loh, organ dalam sekarang mahal-mahal gitu loh. Ginjal itu udah berapa ratus juta kan.
jantung, hati, limfa. Kan lumayan juga, mungkin satu tubuh kuyang itu nilainya bisa 2M lebih gitu. Oke, mungkin itu saja motivasi mengejar kuyang untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.